Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan menyimak bersama tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang nabi putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Sementara Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ini adalah keturunan para nabi. Mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hari ini kita akan mulai di mana Nabi Yusuf alaihissalam ini sedang bermimpi. Beliau bermimpi melihat 11 bintang dan matahari, serta bulan bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf bercerita mimpi ini kepada Nabi Yakub, ayahnya. Nabi Yakub setelah mendengar cerita ini, menasihati Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Beliau khawatir saudara-saudaranya itu nanti akan tergoda oleh setan dan akhirnya mencelakakan Nabi Yusuf. Nabi Yakub menganggap mimpi Nabi Yusuf tersebut sebagai pertanda bahwa ia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Pada satu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Nabi Yakub keberatan, nanti dimakan hewan buas karena Nabi Yusuf ini kan paling kecil sendiri. Dia punya adik juga, Nabi Yamin namanya. Tapi saudara-saudara Nabi Yusuf ini terus mendesak untuk membujuk Nabi Yakub. Mboten Pak, wes pokoknya mangke kita akan menjaganya, mereka berkata begitu. Nabi Yakub akhirnya mengizinkan mereka mengajak Nabi Yusuf bermain di hutan. Ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf ini semuanya telah merasa iri hati kepada Nabi Yusuf. Mereka berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Ada yang mengusulkan agar Nabi Yusuf ini dibunuh saja. Tapi kakak tertuanya, jangan, kasihan, dibuang saja ke dalam sumur. Akhirnya Nabi Yusuf diajak ke dalam hutan, di situ ada sumur tua, dan mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf ini pulang ke rumah, menceritakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan binatang buas. Mereka menunjukkan baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah binatang, agar ayahnya ini percaya. Ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, sebenarnya kurang yakin. Dia masih yakin bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Tetapi beliau bersabar kepada Allah, karena hanya Allah lah yang maha tahu dari apa yang kamu perbuat semua. Apa yang terjadi pada Nabi Yusuf? Alhamdulillah ternyata Nabi Yusuf ini bisa diselamatkan anak-anak. Ada seorang saudagar kemudian sedang mencari air, ketika mengangkat air dari sumur ini ternyata di dalam timba ini sedang ada anak gandulan berpegang kepada tali tersebut. Anak kecil ini akhirnya oleh para pedagang ini dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak. Nabi Yusuf ini akhirnya dibeli oleh seorang pejabat di negeri Mesir. Beliau meminta kepada istrinya agar merawat Nabi Yusuf ini dengan baik. Nabi Yusuf pun tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berwajah sangat tampan. Ketika Nabi Yusuf telah dewasa, karena sangat tampannya, ia menjadi pergunjingan kaum perempuan, sehingga timbul fitnah yang sangat besar. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf juga merasa kurang enak begitu. Beliau berdoa agar lebih baik aku dipenjara saja daripada aku hidup nanti menimbulkan fitnah banyak orang. Akhirnya keinginannya ini terkabul. Kemudian Nabi Yusuf
akhirnya dipenjara karena satu masalah yang sebenarnya Nabi Yusuf tidak berbuat masalah itu. Pada satu hari Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus. Dalam mimpinya itu juga ia melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan ada 7 tangkai gandum yang kering. Akhirnya sang raja ini mengumpulkan para penasihatnya untuk menjelaskan makna mimpinya itu. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan mimpi itu. Akhirnya ada seorang pelayan melapor kepada raja bahwa ada seorang yang sedang dipenjara yang bisa menjelaskan mimpi aneh itu. Kemudian pelayan tersebut diizinkan untuk menemui Nabi Yusuf di penjara. Ia menceritakan kepada Nabi Yusuf tentang mimpi sang raja. Ketika Nabi Yusuf dimasukkan penjara itu bukan karena melakukan tindak pidana. Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh sang raja dan akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja bahwa akan ada masa krisis selama 7 tahun yang sebelumnya ada masa kejayaan juga 7 tahun. Maka selama masa jaya itu, selama 7 tahun, Nabi Yusuf mengusulkan agar sang raja menyimpan hasil panen yang cukup 7 tahun itu, agar nanti pada masa 7 tahun krisis itu, Mesir tetap aman karena mempunyai simpanan. Nah, akhirnya datang satu masa yang seperti diceritakan oleh Nabi Yusuf ini. Akhirnya raja menganggap bahwa penjelasan Nabi Yusuf ini masuk akal, raja mengangkat Nabi Yusuf menjadi pejabat negara urusan pangan. Pada saat Nabi Yusuf menjadi pejabat, datanglah masa sulit, seperti yang diceritakan tadi. Orang berduyun-duyun datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Di antara mereka ternyata ada saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu pernah membuang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenali mereka tetapi tidak mengenali Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat, pakaiannya bagus. Mereka saudaranya nggak ada yang tahu bahwa itu Nabi Yusuf. Suatu saat Nabi Yusuf mendekati mereka, bertanya, sampan-sampan ini dari mana? Oh, saya dari negara Mesopotamia. Wah, bener ini kakaknya. Akhirnya Nabi Yusuf bertanya lagi, kalian ini punya adik ya? Adiknya Nabi Yusuf itu. Oh iya, tolong ajak dia ke sini. Kalau nanti adiknya nggak diajak ke sini, saya nggak akan melayani kalian lagi. Kalian nggak boleh untuk memberi makanan ini lagi ke sini. Wah, iya terima kasih pejabat. Akhirnya setelah mereka pulang, mereka mohon kepada Nabi Yakub untuk meminta izin Bunyamin untuk diajak ke Mesir. Ayahnya khawatir lagi Nabi Yakub. Engko mbok pateni maneh, engko mbok ilangne neh kaya mbiyen. Tidak, Pak, tidak. Ini kami akan menjaganya. Karena ini syaratnya kalau nanti Bunyamin enggak diajak, Nabi pejabat di Mesir itu enggak akan mau memberi kita makanan lagi. Akhirnya Bunyamin diizinkan ke Mesir. Di tengah sampai di Mesir, kemudian ketika Nabi Yusuf tahu Bunyamin ada, diam-diam Nabi Yusuf mendatangi Bunyamin dan membisikkan ketika orang-orang nggak ada yang tahu. Aku Ki Yusuf, Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Aku duwe rencana sampean panggah neng kene, tinggal di sini, nanti saudara-saudara biar pulang. Nah, oh ya Allah, Bunyamin wis kaget. Akhirnya mereka Bunyamin tahu rencana itu, terus Nabi Yusuf secara diam-diam memberi suatu piala emas ke dalam karung gandum para saudaranya yang mau pulang itu. Ketika karung bahan makanan dibawa pulang kan diperiksa. Ada emas, ada gelas emasnya ini, kalian mencuri ya? Akhirnya mereka ditahan. Wah, ditahan. Kami bukan pencuri, tapi kalian ini ditahan. Akhirnya kalian boleh pulang asal adik kalian ini namanya Bunyamin saya tahan di sini.
Wah, Bunyamin iki piye iki? Ya wes, akhirnya Bunyamin itu yang ditahan, saudara-saudaranya pulang. Setelah di rumah, ayahnya Nabi Yakub sedih, ya Allah, Bunyamin malah ditangkap ini. Mereka cerita begitu. Akhirnya 1 bulan kemudian makanannya habis, para orang-orang saudaranya Nabi Yusuf ini kan datang lagi ke Mesir meminta bahan makanan lagi. Akhirnya barulah Nabi Yusuf mempertemukan mereka, Bunyamin dengan dia. Kalian semuanya tahu saya ini siapa? Wah, kamu siapa? Bunyamin, terangkan siapa saya. Iki masku Yusuf yang dulu kalian buang. Ya Allah, mereka semuanya nangis, minta maaf. Tolong jangan hukum kami telah bertobat. Kami mohon ampunan kepadamu. Akhirnya Nabi Yusuf memaafkan semua saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya untuk dikirim ke ayahnya supaya menjadi tanda bahwa dia masih hidup. Saudara-saudaranya pulang. Akhirnya membawa pakaiannya itu dan ketika Nabi Yakub tahu dari jauh, aku kok mencium bau Yusuf. Ternyata itu adalah pakaiannya Nabi Yusuf. Nah, kemudian pakaiannya ini dicium. Nabi Yakub yang sebelumnya buta karena sering sedihnya, dia langsung bisa melihat. Dia bisa melihat karena mencium pakaiannya Nabi Yusuf ini. Akhirnya setelah itu saudara-saudaranya lapor bahwa Nabi Yusuf masih hidup, bahkan menjadi pejabat. Akhirnya mereka semuanya datang kembali ke Mesir bersama. Disitulah pertemuan Nabi Yusuf dengan ayahnya, dengan keluarganya di Mesir, dan akhirnya semua keluarganya diminta oleh Nabi Yusuf untuk tinggal di Mesir. Demikian anak-anak kisah dari Nabi Yusuf, ada banyak pelajaran di dalamnya. Nanti kalian akan mengambil pesan-pesan dari pelajaran yang ada di sini. Dari kisah Nabi Yusuf ini, kalian diskusikan apa saja sikap teladan dari kisah Nabi Yusuf ini. Kalian langsung membentuk kelompok, terus kita presentasikan nanti di depan kelas. Oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.